kelas Psikologi A. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah perkembangan remaja dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, kita dari UNISA, Prodi Psikologi. Terima kasih Mbak. Selamat datang di rumah kami. Bapak, untuk usianya sekarang berapa tahun? Lahir di tahun 60. Pas ya? Tahun. Pas ya Mbak? Ya. Terus kegiatannya sekarang Bapak ngapain aja Pak? Seorang petani. Ladang ataupun di sawah. Kegiatan sehari-harinya petani dan peternak. Kalau dari pagi itu berarti yang pertama ngurusin beternaknya atau langsung ke sawah Pak? Karena kan pagi-pagi ya, siang panas. Kalau saya pagi setelah sholat tidur, bersih-bersih rumah dulu, kemudian ke yang pertama ke hewan ternaknya. Kalau dulu sebelum beternak sama punya sawah itu kegiatannya ngapain Pak? Saya itu punya sawah, sawahnya itu sawah yang punya sendiri itu cuma seberapa. Yang saya petani dulu, ya dulu nggak ada, nggak tahu. Saya dulu pemiliknya. Jadi saya mengurus sawahnya, kemudian memberikan bagian hasilnya ke petani. Kalau ternak itu Ternak kebetulan saya di ternaknya sendiri. ada berapa Pak? Ternak saya sekarang di musim berpanen. Musim berpanen ini ada 31 ada 30 ekor. Memang lagi. Sekarang untuk hari-hari biasa itu ternak saya kurang lebihnya 5 sampai 7 ekor ya. 31 ini yang kita bisa menjadi Kebetulan Sofi Buli dan ketika nanti setelah H-1 saya kirim di tempat pemesan. Untuk kegiatan sehari-hari Bapak sering merasa capek atau enggak gitu Pak? Atau bisa aja? Kalau saya merasa capek itu karena manusiawi ya, Pak. Ada rasa capek Pak. Ya biasalah, kalau capeknya orang bekerja itu lebih kena daripada capeknya orang tiduran. Terus kondisi tubuh Pak Firman sekarang yang dirasakan apa Pak? Misalkan sering pusing atau ada sakit tertentu? Kalau saya, alhamdulillah untuk saat ini kondisi saya tetap sehat bugar seusia 60 tahun. Alhamdulillah, dan kadang-kadang memang ada rasa ngeluhnya itu enggak ngeluh, kadang tidak ada pusing. Kebetulan asam urat tidak bermasalah, kolesterol tidak bermasalah. berarti termasuk pola bagus ya. Jadi sering merasakan kesulitan tidur atau kesulitan makan gitu sehari-hari? Kalau kesulitan tidur nggak merasa capek itu biasanya. Karena seusia saya Mbak, jam 7 setelah sholat isya itu sudah merasakan rasa ngantuk. Nah, seusia saya. Setelah jam 12 itu malah tidak. Kadang begitu. Cuma saya usahakan, kadang saya tidur harusnya jam 9 malam atau jam 21. Jadi saya usahakan bisa beristirahat. Walaupun istilahnya itu mau tidur lelap itu enggak bisa, cuma menenangkan kondisi. Kesulitan makan kebetulan alhamdulillah tidak. Nafsu makan gede Pak. Kebetulan banyak ke tempat saya itu kalau dulu masih usia 40 itu 6 kali makan. Nah itu malah 6 kali makan, cuma itu makan sedikit. 6 kali makan malam saja, kayak sahur gitu. Kegiatan sosial dengan masih aktif Pak ke masyarakat. Kegiatan sosial saya kebetulan ketua FKPM tahu? Seperti apa itu? FKPM itu forum kemitraan forum kemitraan
polisi dan masyarakat. Dan juga saya kebetulan sekali saya juga panitia ataupun pengurus makam Rejonali. Ronda itu kan masih ikut. Ronda, ronda itu kan kegiatan juga kegiatan KPM di situ. Itu masyarakat umum apa emang yang kami Pak? Kamtip juga umum, Mbak. Itu ronda kan umum. Kamtip Mas juga. Rencananya minggu depan ada acara gitu, jadi kan masih ingat buat teman tiba-tiba kayak ingetin. Alhamdulillah masih daya ingatnya cukup, Mbak. Cukup. Jadi kegiatannya Pak Dino sendiri sehari-hari produktif ya Pak ya? Alhamdulillah produktif. Kalau produktif itu apakah di rumah juga keteteran kegiatannya mungkin bersama istri atau mungkin menjalani tugas sehari-hari sebagai suami untuk Pak? Acara yang sifatnya darurat itu kan lebih utamakan kepentingan keluarga. Jadi bahkan tidak dikesampingkan, cuma di nomor 2 kan. Yang kepentingan darurat itu harus diutamakan dulu. Karena kepentingan secara umum kemasyarakatan, kepentingan keluarga yang sifatnya tidak mendadak itu yang bisa di handle ataupun dipindah waktunya bisa. Kepentingan umat, kepentingan umum lebih saya utamakan daripada kepentingan pribadi. Untuk pembagian waktu itu kan efektif. Anaknya berapa Pak? Anak saya 2, yang satu sudah nikah dan sekarang ada di mancanegara, Gimana Pak? Ya, itu di Jerman. Sering pulang nggak Pak? Alhamdulillah kemarin itu 1 tahun 3 kali. Jadi biasanya 1 tahun cuma sekali, kemarin 1 tahun. Gimana Pak perasaannya kalau anak anjing ke sini? Alhamdulillah ya senang, Mbak. Rasa kangen itu masih kali. Iya Pak. Ibu anaknya apa oleh-olehnya nih Pak? Ya jelas. Nek oleh-oleh itu Mbak, yang namanya makanan Eropa gitu. Jadi makanan Eropa belum tentu orang timur itu senang ya. Ya karena biasanya yang di Eropa itu kan keluarga yang ada, tapi coklatnya ya dari sana itu yang istimewa. Ada masalah nih Pak, ada konflik mungkin keluarga atau mungkin di masyarakat, Bapak cenderung ingin menyelesaikan masalah dulu atau itu yang dilompat nggak usah dipikirin gitu? Satu syaratnya selisih paham itu kita bicarakan berdua, jangan sampai anak itu tahu. Satu permasalahan itu dimulai dengan rasa ikhlas, rasa cinta dan penyembuhannya. Dengan lebih mending punya teman rekam yang sedikit tapi interaktif atau yang penting banyak Pak? Atau akrab yang Ini Mbak, saya itu peka dengan perasaan. Anggota KPM saya, contohnya saya, anggota KPM itu cukup banyak Pak. Karena ini sifatnya sosial, kegiatan ini sifatnya sosial. Kadang ada yang pasif dan ada yang aktif. Nah, kadang teman-teman juga yang tidak aktif keluarkan saja. Melakukan kegiatan kegiatan itu biasanya Bapak merasa bosan nggak? Ya kayak gitu aja, kayak udah tetap lagi menarik Saya tidak Pak. ini merasa sedih itu nggak Pak? emosi yang Emosi yang saya bilang mengontrol. Emosi kadang itu juga ada Mbak, karena manusiawi ya, sifat emosional itu pasti muncul ketika tidak ada istilahnya selisih paham dengan keluarga itu ada. Ya sekedar saja, cuman ada batasnya kalau saya. Batasan itu setelah sudah. orang lain membuat Bapak merasa sedih gitu Pak? Biasanya saya menjawab Mbak. Oh iya. Saya menjawab. Untuk para lansia agar hidupnya produktif, kemudian badannya sehat, terus ada tips saran nggak Pak untuk para lansia? Tips untuk para lansia. Ada kamera. Tips untuk para lansia. Biasakan kegiatan sehari-harinya yang dulunya sehari-harinya istilahnya bersih-bersih, istilahnya laksanakan itu nyapu. Pola makan harus tetap banyak sayuran dan buah-buahan. Jangan minum-minuman berwarna. Air putih oke. Air mineral oke. Teh pun saya oke, karena saya minumnya teh terus.
Ya Pak, masih belum bersedia untuk ditanya-tanya sama Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang. Terima kasih juga. Nah, sukses selalu buat Mbak sekalian. Amin.